Oke, halo semuanya. Welcome back to our channel dan selamat datang di segmen baru yaitu akumulasi atau zong. Jadi segmen ini akan kita lanjutin terus dan saya izin cerita sedikit. Segmen ini akan menyasar pada saham-saham yang trending yang mana sebenarnya disambut atau dihina oleh mayoritas pelaku pasar, tapi pergerakan harga sahamnya anomali. Nah, jadi dari sini kita akan coba lihat apakah bisa kita dapetin jawaban yang secara banarmologi bisa membuat kita, oh ternyata itu penyebabnya sampai bisa terjadi seperti ini. Nah, jadi segmen ini difokuskan untuk membuat Anda next time kalau ada saham yang bingung, tapi padahal rame ngikut gitu misalnya kan, karena kita tahu banyak yang bisa mengajak beli saham, pom-pom atau serius juga pasti ada lah orang-orang kayak gitu. Dan kadang-kadang, bahkan boleh bilang cukup sering, harga saham itu berjalan terbalik dari arahan yang dikasih. Ya, kita bisa bilang itu skill issue. Mungkin yang kasih rekomendasi salah milih, salah analisa, atau lain-lain. Nah, karena itu ingat channel ini untuk mencoba mencari jawabannya dari sudut pandang bandarmologi. Dan memang bandarmologi itu kan boleh bilang jadi salah satu yang saya spesialisasinya. Dan Anda mungkin punya buku saya, Bandarmologi versus Teknikal, atau Tentang Bandarmologi yang mana bisa jadi salah satu bahan buat Anda belajar dari bandarmologi juga. Nah, video ini dibuat atau segmen ini dibuat untuk memperdalam metode tersebut. Oke, biar nggak terlalu lama, kita akan mulai dan semoga kalian enjoy dengan video segmen baru ini. Nah, untuk membahas ini saya sudah share screen dengan menggunakan aplikasinya Stockbit. Saya sebenarnya kurang familiar ya, cuman ini lebih mudah kalau share screen tuh bisa langsung sekalian nanti kan bisa buka broker summary di sini juga kan. Kalau pakai aplikasi yang lain kan kadang-kadang eh, layar chartnya itu terpisah. Jadi kalau saya mau share screen, saya harus stop dulu di sini, buka screen yang baru, itu cukup merepotkan. Nah, jadi kita pakai ini aja, ya biarpun saya kurang familiar, tapi kan nama-nama dari widgetnya kita tahu lah ya. Ini kan nanti pastinya broker summary dan chart yang kita pakai, nggak lain-lain. Nah, saya pribadi tertarik ya begitu saya buka grafiknya, bukan tertarik buat beli, tertarik buat cari tahu. Saya ngomong apa adanya, ini tidak masuk kategori saya. Walaupun sempat naik ke sini, saya sama sekali nggak tertarik. Ya, bahkan screening sistem kami tidak bisa deteksi saham ini sama sekali. Ada klien yang nanya kok, BACA nggak masuk kok? Nggak, saya bilang. Terus dia bilang, kalau beli gimana? Up to you, saya nggak ikut campur. Yang penting jangan ujung-ujungnya bilang ngangkut atau salah gara-gara saya kan. Saya bebasin aja. Nah, bagian pertama yang bikin saya tertarik adalah di sini. Ini dari 16 Juli nih hitungannya nih, volumenya kecil banget. Jadi 16 Juli sampai di tanggal 27 Juli, itu volumenya hampir nggak ada. Ya memang sih, karena kalau kita lihat di sini di layar kan memang harus tampil semua volumenya dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Sehingga bukan nggak mungkin sebenarnya volumenya ini tinggi, tapi relatif kelihatan nggak ada. Karena ada volume bar yang lebih sadis jumlahnya gitu kan. Nah, ini mungkin bisa memberikan jawaban kenapa kemudian bisa naik luar biasa sampai ke 1080. Dan dari 1080 ini, kita akan melihat penyebabnya kenapa jatuh sampai 466. Ya, kita bisa ngebayangin perasaan hati yang beli di harga 1080 ya. Kan memang ada kenaikan sampai harga sekian, jadi pasti ada yang beli kan. Dan ini memang dinamika market ya, mekanisme perdagangan pasar maksud saya. Yang mana seperti yang selalu saya bilang dimanapun, suka nggak suka pasti akan selalu ada satu orang paling sial yang kebeli saham di harga tertinggi sebelum turun. Di saat bersamaan, ada orang yang paling beruntung berhasil beli saham di harga terendah sebelum naik. Jadi saya yakin pasti ada yang dapat harga pas masih di bawah 500 ini. Ya lowesnya 520 ya ini ya. Mungkin ada yang pasti ada yang dapat di 520 dan ada yang baru beli 1080 langsung shock terapi sampai hari ini. Ya, kita nggak tahu nasibnya mereka gimana, tapi kita langsung lihat sideways-nya ini di tanggal 16 Juli sampai 27 Juli itu ada apa ya? Coba kita buka broker summary-nya. Kok kecil? Coba gimana gedenya. Nah ini dia. Oke, saya akan mulai dari per hari ya. Cara gantinya harusnya begini ya. 16 dan oh dia rekap 16 ke 16. Nah, 16 Juli. Oke,
Saya sebenarnya pernah ketemu aplikasi sekuritas lain yang pakai ginian ya. Saya sebutnya barometer, kalau sih sebutnya broker action. Ada big distribution, netral, sama big accumulation, tapi saya tidak akan pedulikan bagian ini. Karena saya juga nggak tahu ngitungnya dari mana, jadi saya nggak akan pedulin, cuman kiri kanannya kemana, saya akan hitungin dari lotnya dan ada tidaknya konsistensi akumulasi ataupun distribusi yang terjadi di saham ini. Dari 19 Juli kita belum bisa ambil kesimpulan apa-apa, selain adanya broker SQ, BCA. Kan katanya grup jarum, nah SQ, BCA, BCA jarum juga, otomatis kalau lihat begini, kita bisa langsung highlight ke broker SQ-nya ada muncul, tapi cuman 7.800 lot. Ya, termasuknya kecil banget. Jadi memang tanggal 16 ini belum ada kesimpulan apa-apa. Tapi apakah bisa jadi sebuah kesimpulan atau sebuah daya tarik? Bisa kalau dia konsisten. Kita coba lihat di tanggal berikutnya. Dan kita akan cek terus sampai tanggal 27 ya. Nah, di sini mulai beda. 35.000 lot SQ nomor satu. Lawannya MG. Mungkin MG yang kemarinnya kali ya. Dari buy jadi sell. Udah biasa kan kita bilang MG itu broker yang scalper banget. Terus di tanggal 18-19 itu ternyata Sabtu Minggu, makanya tanggal 20 masih SQ lagi, which is good. Berarti ada akumulasi konsisten di sini. 3 hari pertama bisa langsung kelihatan kalau misalnya chart lagi sideways, ada yang rajin beli itu bisa jadi sebuah indikasi yang positif bahwa ada pembelian yang konsisten di saham tersebut. Lanjut lagi tanggal 21 ada lagi 89.000 dan ini lumayan oke ya walaupun perbandingannya bedanya tipis gitu sama net sell-nya XL. Kita cek lagi di tanggal 22, SQ lagi 92.000. Nah, ini mulai cakep. 92.000 dengan 31.000. Bedanya 3 kali lipat. Ya, 3 ketemu 9 kan? 3 kali lipat kan? Terlepas ada angka-angka di belakangnya, saya ambil angka di depannya aja. Jadi Anda lebih gampang nangkap maksud saya ya. Lanjut, tanggal 23 sama nih. Tapi mengecil volumenya. Lanjut lagi, intinya kita dapat di sini akumulasi konsisten terus ya. Beberapa kali bagus sekali di sini. Net buy 45.000, di sini lawan net sell cuma 14.000. Dan di sini saya jelasin dulu, saya tidak bilang bahwa SQ menghabiskan barang-barangnya YPAK dan lain-lain ya, kita nggak tahu begituannya. Tapi kita bandingin dari lot aja, kita bisa mengandai-andai bahwa emang ada kemungkinan ya dia bisa makan banyak, pasti sebenarnya ketemu gitu orderan mereka secara nggak langsung. Lanjut, tanggal 25-26 adalah Sabtu Minggu, maka tanggal 27-nya masih ada nih. Sebanyak 46.000, dan di sini lawannya adalah broker AO 41.000. Tadi sampai tanggal 27 kan ya? Ya, di tanggal 28 baru mulai naik, volumenya tinggi. Berarti di tanggal 28 ini, kemungkinan fasenya adalah markup. Kita coba lihat. Di tanggal 28. Karena setelah akumulasi konsisten di masa sideways, kalau naik nggak menutup kemungkinan ada markupnya. Kita coba cek ya. Tanggal 28, wah ternyata SQ lagi, 200.000. Lawannya AO, 400.000. Masih distribusi ya ini ya. Jadi pas markup beneran naik dengan distribusi. Bedanya tidak terjadi oleh broker yang sama gitu. Jadi SQ-nya masih bayar terus. Sampai di tanggal 29, malah lebih nggak heran kok banyak yang demen. Dari tadi cuman berapa puluh ribu lot, tiba-tiba 600.000. Lawannya sih masih distribusi hitungannya dengan broker AO juga kan. Buy-nya sama, sellernya sama. Cek lagi ya, tanggal 30 AO-nya berubah jadi buyer. Nggak tahu orang yang sama atau enggak, tapi SQ-nya ada dan turun. Ini mulai menarik perhatian. Kalau saya pribadi pasti langsung bilang ini SQ-nya orang yang beda. Kenapa? Dari perilakunya aja. Saya belum lihat harga loh ya, walaupun sekilas lihat dari average price-nya juga udah dapat kesimpulan kan ini 591. Besoknya 658 berarti naik kan, dan SQ yang bikin naik dari average price-nya dia tinggi sendiri. Terus di tanggal 30-nya masih naik sampai 700-an, dia sudah turun. Jadi kemungkinan, ini tebakan saya, anggap aja sotoy ya. Kemungkinan SQ yang beli 600.000 lot ini sudah berhenti, ini muncul orang lain dari broker yang sama, mungkin coba pikir ya udahlah ayo sama-sama SQ gua muncul juga, siapa tahu dia angka bandar gitu kan, siapa tahu bisa aja. Karena dari lotnya benar-benar berubah. Kita coba cek lagi, tanggal 31 Juli ya sudah nggak ratusan ribu lot lagi, turun lagi. Tapi broker AO ini dari seller berubah jadi buyer ya, kayak pindah tangan. Ini kalau Anda baca di buku Bandarmologi versus Teknikal,
ada nih kondisi kayak gini. Ya, soal bandar ganti-ganti tangan gitu ada pergantian broker yang pegang kendali. Lalu 1 Agustus, 2 Agustus libur, 3 Agustusnya tunggu. Saham ini mulai jatuh kapan? 3 Agustus masih ada, 4 Agustus mulai jatuh ya. Maksud saya masih ada kenaikan, 4 Agustus mulai jatuh. Berarti di sini 3 Agustus harusnya masih hitungan masih naik. Tapi sudah full oleh broker XL dengan broker SQ yang cuma tinggal 33.000 lot. Nah, harusnya masih masuk akumulasi konsisten dong, Pak. Belum tentu. Saya ingat dari dulu banyak yang mencoba membantah teori ini dengan bilang bahwa Bandar Moli nggak boleh cuma kode broker. Dan saya sangat menyetujui hal tersebut ya. Maksud saya, emang nggak bisa bilang cuma karena broker yang muncul pasti akumulasi. Kalau cuma mau muncul tiap hari, broker Excel di saham apapun ada tiap hari kan. Tapi apakah itu pasti bandar? Belum tentu. Tapi kita juga nggak bisa bilang itu pasti retail karena kita harus melihat perilakunya dan menghitung dari lotnya. Apakah menghasilkan volume kosong atau tidak. Nah, itu baru kita tahu itu layak di kita kategorikan bandar atau enggak. Terlepas kita kan nggak tahu orangnya siapa, tapi kita bisa perilakunya. Nah, di sini kita bisa perbandingan harga aja. Misalnya, XL beli 400-an ribu lot, by average 957. SQ beli ke atas. Ini beda banget perilakunya dengan SQ-SQ yang tadi muncul di belakang. Ini ngubernya di atas dia malah kan. Kelihatannya kayak SQ-nya masih muncul, ngubernya ke atas, belinya dikit. Ini ada kemungkinan orang yang berbeda. Simple itu udah dapat kan jawabannya. Nah, sekarang di tanggal 4, harusnya kejawab. Kalau markupnya memang selesai dan sampai jatuh, maka kita nggak akan lihat akumulasi konsisten lagi. Soal broker AO tadi, berubah dari seller jadi buyer, itu emang kita masih misteri juga dan semuanya memang nggak bisa langsung dikatakan kepastian ya. Tapi SQ-nya berubah jadi seller di sini ya. Cuma 17.000 sih, nggak bisa langsung bilang distribusi. Tapi tetap aja ada perubahan. Intinya ada perubahan. Ya, cek lagi tanggal 5 apakah SQ berusaha menjaga cuman 2.600 lot. Di sini sudah ARB kan harganya udah sama 740 semua. Lanjut lagi ya. Ini udah banyak kan broker XL nih ya. Dan ini malah distribusinya berasa banget. Sellernya cuma sedikit malah. Lanjut lagi tanggal 7 AO sama SQ kompak seller semua banyak lagi ratusan ribu lot. Di tanggal 8/9 itu Sabtu Minggu, tanggal 10-nya ada SQ lagi nggak? Ada, 29.000. Dengan pembeliannya lumayan tinggi ya, average price-nya 577, termasuk tinggi sejauh yang kelihatan di layar ini karena yang berikutnya sama cuman broker DR, itu pun cuma 7.000 lot. Next-nya tanggal 11, ya muncul lagi dengan average price yang tinggi. Ada berusaha menjaga, tapi lotnya tetap harus diperhatiin, tidak sebesar yang awal-awal. Di tanggal 12, sama, udah nggak terlalu kuat, malah dominannya di broker XL dan tanggal 13 alias kemarin tidak ada SQ, malah seller, 4 ribuan doang tapi. Dan hari ini, saat video ini buat, SQ masuk 67.000 lot di harga 476. 476 tapi harga sahamnya Junam. Turun sekitar 8,63%. Oke, saya bisa memikirkan saat ini ada yang lagi berusaha bilang, yang penting SQ-nya masih muncul. Dan saya dari tadi sebenarnya berusaha untuk mengatakan kepada Anda bahwa adanya kemungkinan SQ yang beli di sini dan SQ yang masuk paling besar di tanggal 3 Agustus itu bukan orang yang sama dengan yang muncul terakhir-terakhir ini. Karena kalau misalnya sampai ada, harusnya Anda bisa lihat namanya siapa. Itu pembeliannya udah banyak banget. Dan saya sebenarnya sudah sempat coba cari news ya untuk cari tahu kenapa atau siapa sih SQ yang aktif ini. Ternyata memang grupnya Jarum sendiri yang ambil kan 51% kan. Tapi pembeliannya kan terhenti. Sampai tanggal berapa gitu tadi. Makanya kalau Anda fokusnya pada berita tersebut dan Anda ngotot, hasil akhirnya sudah pasti nyangkut. Ya, terus biasanya akan ada yang nanya, kalau gitu berarti mereka yang masuk besar itu juga nyangkut dong? Pasti, tapi agenda mereka kan bukan trading. Agenda mereka adalah kepemilikan terhadap entitas. Jadi memang pembelian tersebut harus dilakukan.
kitanya aja yang ngerespon sebagai, oh itu bandar masuk, gua hajar ke atas. Tapi berasumsi seperti itu tidak salah, asalkan kita ngikutin trennya sampai benar-benar habis. Coba misalnya kayak di sini, ya, saya nggak akan bilang kalau nggak akan bilang begini, saya nggak akan bilang kayak kalau saya masuk saya pasti udah buang tanggal 3 bohong. Saya juga nggak akan tahu dia bakalan jatuh tanggal 4-nya. Tapi setidaknya di tanggal 4 saya pasti sudah buang sebelum ARB karena opening, biar lebih gampang kita ganti time frame aja, jadiin 1 jam dan kita cek di tanggal 4 Agustus ya, karena biasanya udah ketahuan dari kita opening. Nah ini dia, 1 jam terlalu cepat, kita kecil lagi 30 menit, masih belum dapat. Saya mau lihat di dalam candle ini ada kesempatan exit atau enggak, jadi 5 menit aja. Nah 5 menit aja udah mau jatuh kan, berarti di 5 menit pertama benar-benar langsung dibanting. 5 menit itu lebih dari cukup sih kalau mau exit. Begitu pagi-pagi open pasti bid offernya udah berubah. Ada offer yang tebal mendadak atau bidnya sepi, langsung buang. Dalam artian kalau saya masuk, saya mungkin tidak bisa jual di harga tertinggi, tapi sebelum ARB pasti sudah buang karena ada perubahan pola. Dia cuma volume tinggi di 5 menit pertama, sisanya habis karena udah ARB seharian kan. Nah ini menunjukkan bahwa memang sudah terjadi distribusi di 5 menit pertama. Memang harus main ngebut di saham-saham seperti ini ya. Kalau apalagi IPO, kita coba bermodalkan news sama laporan keuangan yang seadanya aja di prospektus. Dan saya nggak tahu ada yang pernah agenda atau enggak, tapi beberapa trik IPO yang dilakukan oleh emiten adalah prospektusnya rilis saat laporan keuangan lagi bagus. Dan dulu pernah ada yang melakukan itu. Jadi pas laporan keuangan lagi bagus, dia buat prospektus, listing, habis listing laporan keuangan nggak pernah bagus lagi. Ada yang kayak gitu triknya. Ya saya nggak tahu di sini dilakukan atau tidak, dan saya tidak sedang mengatakan emiten jelek. Kita lagi ngomong soal harga sahamnya. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini, secara data, sentimen atau apapun, kalau kita balik ke fokus kita bandemologi, jawaban saya ini saham nggak ada bagus-bagusnya. Kecuali sebelum tanggal 28 Juli. Sebelum tanggal 28 Juli akumulasi konsistennya jelas banget. SQ terus di atas. Tapi begitu mulai naik, udah mulai nggak beres. Volumenya spike dan ada pembelian yang sangat tergesa-gesa pas muncul 600 ribu lot tadi. Ya kalau kondisinya udah kayak gitu, itu udah nggak menarik. Itu berarti ada agenda pembelian yang diharuskan terus selesai sehingga pembeliannya langsung besar. Ya mau nggak mau sekalian naikin harga. Mungkin pada saat itu pembelian SQ sudah SQ dari orang yang sama, itu kita anggapnya si A gitu ya, udah selesai di situ. Sisanya adalah SQ-SQ dari orang lain, itu B sampai Z kita nggak tahu siapa aja, dan kita yang karena tidak tahu siapa orangnya, kita cuma bergerak, kita akan anggap, oh masih konsisten beli, masih aman. Nyatanya tidak. Jadi kalau kondisi seperti ini, saran dari saya udah jelas, mendingan stop loss. Ya, walaupun dari broker summary memperlihatkan bahwa masih ada pembelian dari SQ, kalau momentumnya tetap turun, nggak ada gunanya. Banyak juga kok saham-saham yang muncul broker yang sama berkali-kali, kelihatannya akumulasi konsisten tapi harganya turun. Itu momen dimana saya bilang orang-orang yang salah lihat data tuh kayak begitu. Jadi dalam hal ini nggak termasuk akumulasi konsisten. Ya, perannya makin lama makin tipis. Dari awalnya top buyer, makin lama makin turun. Lotnya juga berantakan terus. Itu udah nggak termasuk akumulasi konsisten. Kemungkinan hanya orang yang berbeda dalam broker yang sama. Dan hasilnya seperti yang sudah kita lihat seperti ini. Oke, saya kira itu aja kesimpulan yang saya bisa buat. Semoga membantu Anda. Dan apabila Anda merasa ini berguna untuk teman atau kerabat Anda yang punya saham BACH ini, silakan share. Dan seperti yang saya bilang tadi di awal, video ini saya buat tanggal 14 Agustus, jadi data terakhirnya memang tanggal 14 Agustus. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang tidak ada hubungannya dengan video ini. Jadi, kalau misalnya next ada perubahan, ya kita akan nggak tutup kemungkinan untuk bikin video tentang BACH ini lagi, dan kita coba bahas. Kali ini kalau misalnya naik gitu ya, kali ini karena apa? Gitu. Ini tujuannya untuk edukasi bandemologinya aja, dan memang saya tadi ada kasih saran, tapi at the end disclaimer Anda harus kembaliin pada preferensi Anda dan kesanggupan Anda. Misalnya Anda lagi loss, lagi nyangkut, sanggup gak dengan kondisi loss yang lagi Anda alamin, rela nggak untuk lepas, itu Anda yang harus dapat jawabannya gitu. Ya, kira-kira seperti itu aja. Semoga membantu. Silahkan like and dislike sebagai respon terhadap video ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. See you again.